Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlebih dahulu saya akan membacakan definisi terkait dengan harmonis berdasarkan yang ada di referensi. Jadi dalam dunia nyata sebenarnya untuk mewujudkan suasana yang harmonis itu memang tidak mudah, Bu. Karena ketika kita ingin mewujudkan suatu keadaan yang harmonis, maka tentu saja yang pertama kita harus mengesampingkan perbedaan. Agar bisa harmoni itu pertama dari perilaku. Bagaimana kita menyesuaikan perilaku kita dengan situasi dan kondisi yang ada. Entah itu di lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan kerja. Jadi kita harus bisa memosisikan diri, memahami orang lain. Dan kita berharap orang lain juga memahami kita. Ini adalah kita harus menyatukan perbedaan dengan cara mengedepankan tujuan lembaga ya, instansi. Jadi kita tidak bawa nama-nama kelompok. Kan atau bisa mewujudkan harmonisasi yaitu dengan cara kita menunjukkan suatu perilaku baik itu saling memahami, toleran, empati dan beberapa perilaku lainnya yang bersifat positif. Demikian untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast kami yang keempat terkait dengan portfolio tentang harmonis. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta Latsar Angkatan 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami yang sangat luar biasa hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Rizal Kurniawan, kemudian ada Ibu Dita Mulyana, dan ada Bapak Ahyadi serta Bapak Andi Rosman. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin terlebih dahulu saya akan membacakan definisi terkait dengan harmonis berdasarkan yang ada di referensi. Yaitu harmoni itu diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, mungkin dari beberapa narasumber kita hari ini bisa mendefinisikan terkait apa itu harmonis dan bagaimana strategi Bapak Ibu untuk bisa menciptakan lingkungan yang harmonis untuk meningkatkan kinerja unit kerja masing-masing. Mungkin pertama saya persilakan kepada Bapak Muhammad Rizal Kurniawan. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Isdaryanti. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu nilai berakhlak ya Bu, mengenai harmonis. Jadi dalam dunia nyata sebenarnya untuk mewujudkan suasana yang harmonis itu memang tidak mudah Bu. Karena ketika kita ingin mewujudkan suatu keadaan yang harmonis, maka tentu saja yang pertama kita harus mengesampingkan perbedaan. Bagaimana kita menjaga persatuan. Untuk menciptakan lingkungan kerja kita yang harmonis, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian daripada lingkungan kerja kita. Yang pertama itu kita harus bersikap adil dan netral. Maksudnya kita tidak membeda-bedakan teman-teman yang berada di lingkungan kerja kita. Misal ketika kita diberikan kepercayaan sebagai koordinator program studi, maka ketika kita membagi jam mengajar mata kuliah, kita bagi secara adil dan netral sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana kita harus memiliki rasa toleran. Toleran di sini maksudnya kita menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kerja kita, baik itu perbedaan suku, perbedaan budaya, agama, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita dapat saling menolong. Jadi ketika kita memiliki kompetensi tertentu, maka tentu saja kita harus menolong atau memberikan bantuan kepada teman jika memang dia membutuhkan bantuan kita. Hal ini akan memberikan atau menciptakan suasana harmonis di dalam lingkungan kerja. Kemudian terakhir itu adalah ketika kita ingin menciptakan suasana harmonis, setelah kita melakukan beberapa hal sebelumnya, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi teladan bagi mereka. Kita memperlihatkan bagaimana cara kita dalam menjaga keharmonisan di dalam lingkungan kerja kita masing-masing. Mungkin itu sedikit penjelasan saya Bu mengenai bagaimana cara kita menjaga keadaan harmonis di lingkungan kerja kita. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal yang mengatakan bahwa harmonis itu diartikan sebagai menjaga persatuan dengan cara individunya harus memiliki sifat adil,
toleran, dan saling menolong serta menjadi teladan di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Ibu Dita terkait dengan kedua hal tersebut? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Isdar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai masalah harmoni. Nah, merujuk dari pengertian harmoni sebelumnya bahwa harmoni ini bisa dikatakan bagaimana kita bisa menyelaraskan, ya, bagaimana bisa serasi, selaras, sejalan dan seirama seperti itu antara personel satu dan stakeholder lainnya. Nah, lalu kemudian jika ditanyakan mengenai bagaimana menciptakan keharmonisan, misalnya dalam lingkungan kerja, saya sepakat juga dengan Pak Rizal ya bahwa yang agar bisa harmoni itu pertama dari perilaku. Bagaimana kita menyelesaikan perilaku kita dengan situasi dan kondisi yang ada, entah itu di lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan kerja. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu yang pertama memang toleransi, ya. Jadi bagaimana kita bisa mentolerir segala perbedaan yang ada, karena ketika kita menganggap orang lain berbeda dengan diri kita, pasti orang lain juga menganggap diri kita berbeda dengan diri mereka. Jadi bagaimana kita bisa mentolerir hal tersebut. Yang kedua adalah yang masalah empati itu sendiri. Jadi bagaimana keegoisan kita, terutama dalam lingkungan kerja, ketika kita bersosialisasi itu bisa diredam dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah terbuka. Nah, terbuka ini sangat penting juga dalam berperilaku karena jangan sampai kita mengharapkan orang lain memahami diri kita tanpa perlu kita beritahukan apa yang sebenarnya kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu diredam, tapi ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada rekan kerja, terutama jika hal itu penting. Dan yang keempat, yang juga menurut saya paling penting adalah bagaimana kita memahami posisi. Jadi masalah etika ya. Jadi bagaimana misalnya kita berlaku ketika menjadi atasan ataupun kita berlaku kepada atasan, bagaimana kepada rekan-rekan sejawat kita, dan juga bagaimana dengan orang-orang yang kita bawahi ataupun ketika kita yang sedang menjadi bawahan. Jadi kesemuanya itu perlu di-maintain dengan baik agar kita bisa mendapatkan harmonisasi yang baik antara posisi satu dan posisi lainnya beserta stakeholder lainnya. Itu Ibu Isdar. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita yang terkait untuk menciptakan lingkungan harmonisasi di mana kita salah satunya harus bersikap terbuka. Artinya kita harus menekan ego, jangan sampai kita bersifat sangat egois sehingga bisa merusak harmonisasi yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pendapat dari Pak Ahyadi terkait dengan harmonis itu sendiri dan untuk menciptakan lingkungan harmonis di lingkungan kerja Pak Ahyadi? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Isdar. Jadi pembahasan kita kali ini tentang core value ASN Rahlak khusus untuk harmonis. Bagaimana membangun dan menjaga lingkungan yang harmonis di tempat kerja. Jadi kalau saya pribadi ada dua saja yang penting. Yang pertama itu saling memahami. Kenapa saya katakan ini penting? Ketika kita memasuki lingkup kerja, tidak bisa dipungkiri perbedaan itu selalu ada. Jadi, kita harus bisa memosisikan diri, memahami orang lain. Dan kita berharap orang lain juga memahami kita. Jangan memilih sikap karakter keras kepala yang seperti ini, yaitu hanya dia yang mau dipahami, tapi susah memahami orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi penyakit, keras kepala, dan tidak mau mengalah. Ketika dirinya salah, tidak meminta maaf, tapi mau dimengerti. Nah, ini harus kita jawab seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita pandai-pandai memosisikan diri, pandai-pandai membawa diri. Jadi kalau kita sebagai bawahan, bagaimana kita berkata, bersikap, berperilaku ke teman-teman atasan atau unsur pimpinan itu jelas berbeda ketika kita berbicara dengan teman-teman yang sesama dosen. Dan begitupun ketika kita berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa di kelas atau di luar kampus. Jadi itu sajalah dua pembahasan tentang bagaimana merawat, membangun, dan menjaga lingkungan yang harmonis di lingkup kerja ini. Terima kasih Ibu Isdar.
Terima kasih Pak. Betul sekali, kita harus saling memahami satu sama lain, karena tanpa kita memahami satu sama lain bagaimana bisa membentuk suatu harmonisasi. Dan juga kita juga harus menempatkan diri sesuai dengan posisi kita masing-masing, karena jangan sampai itu dapat memunculkan suatu konflik kepentingan atau konflik apapun yang bisa merusak kinerja kampus kita. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pendapat Bapak Andi Rosman, mungkin bisa dipaparkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Isdar. Nah, bagaimana membangun suasana harmonis di lingkungan kerja ya, itu tema kita. Sebelum ke situ saya ingin mengatakan dulu yang pertama bahwa harmonis itu adalah sesuatu yang indah. Maka amat penting selalu ada di lingkungan kerja kita. Pelangi itu tidak mungkin indah kalau hanya satu warna. Dia disatukan oleh beberapa warna sehingga menjadikannya sesuatu yang bisa dipakai. Sama halnya juga dengan di lingkungan kerja kita. Salah satu cara untuk bagaimana istilahnya lagi tadi membangun suasana harmonis di lingkungan kerja adalah kita harus menyatukan perbedaan dengan cara mengedepankan tujuan lembaga ya, instansi. Jadi kita tidak bawa nama-nama kelompok, tetapi kita membawa nama tujuan daripada atau visi misi institusi. Itu satu cara untuk kira-kira bagaimana membangun harmonis. Yang kedua, kalau saya teruskan tadi yang disampaikan Pak Ahyadi, Pak Rizal sama Bu Dita, bagaimana misalnya kita saling memahami, saling mengerti. Kalau saya pribadi mungkin pilihnya adalah dengan tindakan-tindakan baik secara formal maupun informal. Ya, jadi antara atasan dengan bawahan itu sebaiknya jangan terlalu istilahnya terlalu kaku hubungannya, tapi lebih cair misalnya ya, ada informalnya. Mungkin sesekali bikin acara di kantor setiap akhir bulan misalnya, seperti itu bisa membangun suasana yang harmonis. Nah, dari situ mungkin terbangun semangat untuk bagaimana bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan visi misi lembaga. Barangkali dari saya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Andi Rosman dan beberapa narasumber kita hari ini. Sangat luar biasa ya pembahasan kita hari ini terkait dengan harmonisasi, yang mana saya bisa simpulkan dari beberapa pendapat dari narasumber kita terkait dengan harmonisasi, yaitu bahwa harmonisasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang seirama, kemudian merupakan suatu bentuk persatuan yang mana kita bisa kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, artinya kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Nah, seperti itu. Dan untuk menunjukkan atau bisa mewujudkan harmonisasi, yaitu dengan cara kita menunjukkan suatu perilaku, baik itu saling memahami, toleran, empati, dan beberapa perilaku lainnya yang bersifat positif. Demikian untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.